Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat-sahabat subscriber channel Sang Buki, alhamdulillah pada sore menjelang malam ini kita tim kru Sang Buki sedang berada di sebuah tempat yang menjadi tempat pertama kali mencurahkan inspirasinya Ibu Minila Syekh Muhammad Nawawi bin Umar bin Arabi Al-Jawi Al-Bantani yang menjadi ulama Hijaz atau tokoh ulama Hijaz di Mekah, yang notabene asli orang Indonesia, dilahirkan di tempat ini, dan ini adalah rumah tempat kelahiran beliau. Alhamdulillah saat ini berubah menjadi cagar budaya dan sekarang menjadi perpustakaan untuk menyimpan kitab-kitab, karya-karya tulis hasil karangan beliau. Ini banyak sekali ya, kitab-kitab dari hasil karangan beliau, mulai dari kitab tauhid, kitab fikih, kitab tasawuf, dan lain-lain. Ini banyak sekali, ratusan judul karya yang telah dihasilkan oleh beliau disimpan di perpustakaan ini dan dijaga oleh petugas dari Cagar Budaya Balai Perlindungan Cagar Budaya Kabupaten Serang. Ini seperti inilah tempatnya, dindingnya di keramik, yang tadinya aslinya tidak seperti ini. Kemudian di sebelah kirinya itu ada Masjid An-Nawawi. Ini adalah salah satu masjid peninggalan beliau. Pada saat awal-awal didirikan, masjid ini baru berbentuk panggung. Nah, sekarang sudah direhab cukup bagus, dan baru saja di bulan Syawal kemarin telah diadakan haul Syekh Nawawi Al-Bantani di masjid ini. Alhamdulillah masyarakat di sekitar sini, tepatnya masyarakat Kampung Pesisir, Desa Kedaleman, Kecamatan Tanara, Kabupaten Serang, tradisinya masih sangat menjaga adat istiadat budaya yang dulu masih berlaku di era Syekh Nawawi ketika masih muda atau ketika masih kecil tinggal di kampung sini. Alhamdulillah nuansa keagamaannya sangat kental ya, banyak tokoh masyarakat, ulama, ustadz di sini. Sekilas tentang sejarah Syekh Nawawi Tanara Al-Bantani. Syekh Nawawi Tanara Al-Bantani, beliau lahir dengan nama Abu Abdul Muhdi Muhammad Nawawi bin Umar bin Arabi. Beliau hidup dalam tradisi keagamaan yang sangat kuat. Ayahnya Umar adalah seorang penghulu di desa Tanara dan ibunya bernama Zubaidah. Ulama yang lahir di desa Tanara, Kecamatan Tanara, Kabupaten Serang. Syekh Nawawi mendapat predikat As-Sayyid Al-Ulama Al-Hijaz, tokoh ulama Hijaz. Syekh Nawawi pertama kali mencurahkan inspirasinya di kampung pesisir Desa Pedaleman, Kecamatan Tanara, Kabupaten Serang, yang letaknya depan Masjid Jami An-Nawawi Pedaleman. Masjid Jami An-Nawawi merupakan salah satu peninggalan Syekh Nawawi. Masjid ini awalnya masjid panggung, kemudian
dibangun oleh muridnya Kiai Arsyad Ghasir pada tahun 1340 Hijriah. Syekh Nawawi pertama kali mendapat bimbingan langsung dari ayahnya Umar bin Arabi. Kemudian beliau berguru kepada Kiai Sahal Banten, Kiai Yusuf Purwakarta. Kemudian semenjak kecil Syekh Nawawi memang terkenal cerdas. Otaknya mudah menyerap pelajaran yang telah diberikan ayahnya sejak umur 5 tahun. Pertanyaan-pertanyaan kritisnya sering membuat ayahnya kagum. Melihat potensi yang begitu besar pada putranya, pada usia 8 tahun sang ayah mengirimkannya ke berbagai pesantren di Jawa. Dan di usia yang belum mencapai 15 tahun, Syekh Nawawi telah mengajar banyak orang. Pada usia 15 tahun, Syekh Nawawi menunaikan ibadah haji dan dilanjutkan dengan berguru kepada sejumlah ulama terkenal di Mekah. Salah satunya Syekh Ahmad Khatib Sambas, Syekh Abdul Ghani Bima, Syekh Yusuf Sumbulaweni, Syekh Abdul Hamid Dagestani, Syekh Sayyid Ahmad Nahrawi, Syekh Ahmad Dimyati, Syekh Ahmad Zaini Dahlan, Syekh Muhammad Khatib Hambali, dan Syekh Junaid Al-Betawi. Kemudian Syekh Muhammad Khatib sebagai intelektual yang memiliki komitmen tinggi terhadap prinsip-prinsip keadilan dan kebenaran, Syekh Nawawi kembali ke Indonesia tepat ketika perlawanan Pangeran Diponegoro padam. Syekh Nawawi pada masa mudanya juga menularkan semangat nasionalisme dan patriotisme di kalangan rakyat Indonesia. Begitu sampai di Mekah, Syekh Nawawi memperdalam ilmu agama kepada guru-gurunya. Beliau tekun belajar selama 30 tahun. Ketika itu memang beliau berketetapan hati untuk bermukim di Tanah Suci. Nama Syekh Nawawi mulai masyhur ketika menetap di Syu'ib Ali, Mekah. Beliau mengajar di halaman rumahnya. Mula-mulanya murid beliau cuma puluhan, makin lama muridnya kian bertambah. Mereka datang dari berbagai penjuru dunia. Syekh Nawawi Al-Bantani Al-Jawi, ulama yang dikenal piawai dalam ilmu agama, terutama tentang tauhid, fikih, tafsir, dan tasawuf. Syekh Nawawi masih tetap mengubarkan nasionalisme dan patriotisme di kalangan para murid-muridnya yang biasa berkumpul di perkampungan Jawa di Mekah. Di sanalah beliau menyampaikan perlawanannya lewat pemikiran-pemikirannya. Kegiatan ini tentu saja membuat pemerintah Hindia Belanda marah. Tak ayal, Belanda pun mengutus Senok Hurgronje ke Mekah untuk menemui Syekh Nawawi. Ketika Senok Hurgronje yang kala itu menyamar sebagai orang Arab dengan nama Abdul Ghaffar bertanya kepada Syekh Nawawi, mengapa tidak mengajar di Masjidil Haram tapi di perkampungan Jawa? Dengan lembut Syekh Nawawi menjawab, pakaianku yang kusut dan kepribadianku tidak cocok dan tidak pantas dengan keilmuan seorang profesor berbangsa Arab. Lalu berkata Senok Hurgronje, bukankah banyak orang yang tidak sepakar seperti Anda akan tetapi juga mengajar di sana? Syekh Nawawi menjawab, kalau mereka diizinkan mengajar di sana, pastilah mereka cukup berjasa. Dari beberapa pertemuan dengan Syekh Nawawi, orientalis Belanda itu mengambil beberapa kesimpulan. Menurutnya, Syekh Nawawi adalah ulama yang ilmunya dalam, rendah hati, tidak congkak, bersedia berkorban demi kepentingan agama dan bangsa. Banyak murid-murid beliau yang di belakang hari menjadi ulama besar, misalnya Kiai Haji Hashim Asy'ari, pendiri Nahdlatul Ulama, Kiai Haji Ahmad Dahlan, pendiri Muhammadiyah,
Syekh Kiai Haji Mas Abdurrahman, pendiri Matlaul Anwar, Kiai Haji Khalil Bangkalan, Madura, Kiai Haji Asnawi Kudus, Syekh Tubagus Ahmad Bakri As-Sampuri, Sempur Pleret Purwakarta, Jawa Barat, Kiai Haji Arsyad Tawil, dan lain-lainnya. Termasuk juga Kiai Hasan Genggong dari pesantren Zainul Hasan Genggong, Jawa Timur. Kemudian Syekh Nawawi Al-Bantani Al-Jawi diketahui menikah dengan Nyai Nasimah, gadis asal Tanara, Banten. Beliau dari pernikahan ini dikaruniai 4 orang putri. Yang pertama bernama Nafisah, Maryam, Rubi'ah, dan Zuhro. Berkat kepakarannya, Syekh Nawawi mendapat bermacam-macam gelar, diantaranya diberikan oleh Senok Hurgronyo, Al-Imam Al-Fah Al-Mudakik, tokoh dan pakar dengan pemahaman yang sangat mendalam. Syekh Nawawi bahkan mendapat gelar yang luar biasa sebagai As-Sayyid Al-Ulama Al-Hijaz atau tokoh ulama Hijaz. Karomah Syekh Nawawi Al-Bantani, diantaranya yang pertama, Syekh Nawawi bisa mengeluarkan cahaya sebagai penerang ketika mengarang kitab Marokil Ubudiyah, Syarah Matan Bidayatul Hidayah. Yang kedua, Syekh Nawawi dapat melihat Ka'bah ketika menentukan arah kiblat di Masjid Pakojan, Jakarta. Syekh Nawawi dapat menaruh ilmu, juga mencabut ilmu pada seseorang. Hal ini terjadi ketika salah seorang muridnya diminta pulang oleh keluarga karena akan dinikahkan. Akan tetapi syarat untuk menikah tersebut bisa membaca kitab Fathul Qorib. Sementara murid tersebut belum bisa membacanya, tapi dengan ridho dan izin Syekh Nawawi sebagai gurunya, murid tersebut dibolehkan pulang dan disuruh terus membaca kitab tersebut selama perjalanan menuju pulang. Sungguh mengejutkan ketika sampai di rumah, murid tersebut dapat membaca kitab Fathul Qorib dengan lancar. Sedangkan pada salah satu muridnya yang pandai dan mahir dalam membaca kitab kuning akan tetap sombong. Pada suatu hari ketika pulang namun tidak meminta izin kepada gurunya, Syekh Nawawi yang akan membaca kitab kuning di hadapan banyak orang, Syekh Nawawi pernah bermimpi. Dalam mimpi tersebut beliau meminum air yang ada di sebuah kali, kemudian air dalam kali tersebut sampai kering, namun rasa haus beliau belum juga hilang. Lalu beliau meminum air di lautan sampai lautan itu pun kering, namun rasa haus beliau juga tidak hilang. Itu membuktikan bahwa Syekh Nawawi adalah lautan ilmu. Seketika itu murid tersebut diam, terpaku karena isi kitab tersebut kosong tanpa tulisan. Umur Syekh Nawawi 84 tahun. Semasa hidup beliau mengabdikan dirinya sebagai guru umat Islam. Beliau telah memberikan pandangan-pandangan cemerlang atas berbagai permasalahan umat Islam. Syekh Nawawi wafat di Mekah pada tanggal 25 Syawal 1314 Hijriah atau 1897 Masehi. Makamnya terletak di pekuburan Ma'lah di Mekah. Sampai saat ini setiap hari Jumat terakhir pada bulan Syawal, ribuan umat Islam memperingati haul beliau di kampung pesisir Tanara, Kabupaten Serang, Provinsi Banten. Mudah-mudahan hasil hubungan kita, eksplorasi kita ini ada manfaatnya untuk segenap pemirsa channel Sang Budi. Dukung terus channel kami, mudah-mudahan bisa berkembang dan menyajikan informasi-informasi sejarah, informasi-informasi edukasi yang bermanfaat. Terima kasih.